kulitnya itu kuningan seperti emas. Nah inilah yang kemudian ada dalam cerita Majapahit, itu ada cerita tentang apa namanya, keong emas dan ande lumut. Dan ternyata itu bukan dongeng ya Pak ya? Ya. Soalnya di sini Kang ada Kang sisa-sisa dari kayaknya loh Kang ya. Iya. Dari kayaknya itu tapal batas. Oh ya, ada lingga. Lingga patok. Yang sebuah batas tanah keramat era kerajaan Majapahit ya. Era kerajaan Majapahit, tapal batas dari era kerajaan Majapahit. Nah ini Mbak Meong juga nih mengumpulkan keong emas. Ya itu. Selain kita berburu keong emas, berarti ini ada ceritanya naga dan juga ada ceritanya ande lumut ini. Ande lumut dan keong emas, sebuah legenda cerita rakyat pada masa Majapahit. Ternyata bukan dongeng juga, karena di area rawa-rawa itu identik dengan lumut dan identik juga dengan ini sampai ngelumut ya. Lah ini sampai ngelumut. Lah ande lumut di atas cangkang dari keong emas. Nah gitu loh. Nah, itu. Nah, coba kita ke sana. Katanya di sisi dari makam Mbah Sanca ini ada jejak artefak berupa lingga atau tapal batas. Nah ini ngerosok ini. Jadi ini banyak kangkungnya Mbak. Kangkungnya ngeleler. Ngeleler kangkungnya. Ini banyak itunya Kang. Lumutnya. Ya lumut juga banyak bercampur dengan kangkung. Senengannya iwak jair loh, lumut itu. Makanya itu tadi banyak ikan. Jair. Jair itu juga ya, pemakan segala ya. Lumut juga mau juga ya. Kesenangannya Kang. Oh, kesenangannya malah ya. Nah di sini banyak orang mancing loh ternyata. Ini ada bangkai yuyu, apakah juga cerita yuyu kangkang itu Mbak? Ini mana? Nah ini ada yuyu. Yuyu kangkang Mbak. Yang dimaksud dengan yuyu kangkang itu apa Kang? Ya sebuah nama gitu ya, nama dari yuyu gitu ya. Tapi kemudian dikasih kangkang, mungkin yuyunya itu mekangkang gitu Mbak. Oh gitu. Jadi karena yuyu kalau berjalan itu kan nggak bisa ke depan gini Mbak. Yuyu itu kalau berjalan ini gini Mbak. Ya mekangkang gini Mbak. Yuyu itu nggak kalau berjalan. Ke samping Mbak. Oh ke samping. Samping Mbak. Nah channel ngerosok. Nah, kita ditemani sama Majapahit studi klub itu bingung madai keong emas. Ya, keong emasnya ini kita memang sekarang lagi bulan puasa ya, lumayan ya. Dapat rezeki dari lapangan, sawah, rawa-rawa liar itu berupa keong emas. Nanti kita bisa masak ya untuk berbuka ya. Nah, ini rezeki ya. Kan nggak khawatir mabuk Kang? Roboh. Nah, ini ada cara masaknya tersendiri, Mbak. Ada teknik masaknya. Nah, ini harus masaknya itu dicampur daun kelor, Mbak. Nah, di samping itu kita edukasi sejarah ya, atau papunden atau tempat keramat. Ya. Ini juga edukasi tentang menceritakan kisah yuyu kangkang. Kisah yuyu kangkang atau andande lumut. Ya, andande lumut. Keresaknya apa gimana, Pak? Saat keresaknya, Pak. Itu apa, Pak? Biru itu apa? Ya. Itu apa, Pak? Lagi sana Kang. Oh, sekarang kita menuju ke situs selanjutnya, Pak ya? Ya. Kita menuju situs selanjutnya. Nah, kita ke sana loh, ke lokasi lingga. Menurut penuturan warga di area yang sangat luas sekali ini ya, sebuah rawa-rawa ya. Ternyata di rawa-rawa ini tuh banyak lumut dan tentunya keong emas serta yuyu kangkang yang sangat identik dengan kemudian legenda dan cerita rakyat Majapahit, yaitu cerita ande lumut, kemudian juga kelenteng kuning. Nah, di situ kemudian ada cerita keong emas. Tetapi sebenarnya dari sebagai legenda itu kita juga mencari dan menelisik keangkeran serta jejak-jejak artefaktual. Menurut penuturan warga, di lokasi ini ada sebuah lingga. Mari kita telusuri bersama-sama. Itu ya, Kang. Loh. Itu. Ini ada batu, seperti batu meteor, Pak ya. Ah, sana ular ya? Mana, Pak? Oh iya, ini, Pak. Nah, ini batu. Batu yang terlihat seperti kemudian apa? Besi ya. Besi baja. Mungkin kandungan besinya itu cukup banyak sehingga kemudian warnanya itu kemerahan, hitam-hitam kemerahan. Di sini itu memang ada tebu, Mbak ya. Ini ditanami warga itu kebun tebu. Ternyata kebun tebu. Itu lingganya. Mana, Pak? Atas. Ini, Pak. Ini.
Mana lingganya? Lokasi ini ternyata itu banyak tebunya ya, dan juga rumput. Rumput memang ada jalan yang bisa dilalui sepeda motor, sama mungkin pickup ya, pickup bisa lewat di sini. Namanya juga ngerusuk-ngerusuk. Kita memang coba menelisik tidak hanya sekedar teori di buku saja ya, tapi kita benar-benar menunjukkan secara langsung, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dijempok Mbak ya. Itu adalah bukti-bukti historis yang seakan-akan kita tidak atau omong doang saja. Kita tunjukkan fakta yang sebenarnya di lapangan. Bahwa di sini ada lingga. Bahwasanya di sini memang ada jejak-jejak peradaban kuno yang pernah berjaya di masa lalu. Nah ini Mbak ya. Ya itu. Nah, ini saudara. Itu perengan Kang. Itu perengan itu yang di atasnya. Juga perengan ini memang sudah ada sejak zaman Majapahit, Mbak ya? Ya. Iya, perengan ini sudah. Itu makam memangnya. Apa? Makam yang atasnya itu. Gerombol itu. Di Gerombol itu memang makam ya? Makam Ardilangu. Ardilangu. Lah di sini nama Ardilangu itu juga bahasa Sangsekerta ya, Mbak ya? Karena Ardi itu artinya itu bumi, Mbak. Ardi itu artinya bumi bahasa Sangsekerta. Lah. Jadi saudara, ini bukan sekedar mitos, ini bukan sekedar lingga patok perbatasan tanah, tetapi di sini adalah ada 4, ada 8, dan ada silindris. Artinya di suatu masa tertentu ini adalah jejak pemujaan, Mbak. Bukan profan batas tanah, melainkan ini adalah lingga lambang Dewa Siwa itu sendiri yang berpasangan seharusnya dengan Yoni. Jika kemudian bagian bawah yang seharusnya ditancapkan di tengah-tengah yoni itu sebesar ini, tentu yoninya itu sangat besar. Jadi filosofinya dalam tradisi kuno, dalam tradisi kerajaan-kerajaan kuno, terutama kerajaan tradisi agama Siwa gitu ya Mbak. Nah ini memang ternyata ini adalah lingga pemujaan 4, 8 silindris. Artinya ini segi 4 bagian bawah, kemudian segi 8 bagian tengah, dan silindris bagian tengah. Ini kemudian penjelasan filosofinya menurut tradisi memang tradisi Hindu pada waktu itu gitu ya. Yang di bawah ini merupakan kaki lingga yang disebut juga Brahma Baga, yaitu Brahma Baga. Sedangkan yang bagian segi 8 ini disebut juga tubuh lingga atau Wisnu Baga. Sedangkan kemudian yang silindris bagian atas ini yang merupakan ujung dari lingga atau Siwa Baga, yaitu lambang dari 1000 mata Dewa Siwa yang bisa melihat ke segala arah. Inilah kemudian tradisi kuno bahwasanya lingga ini juga merupakan lambang dari pemujaan agama Siwa, dari filosofinya tadi, yaitu bagian dasar yang segi 4 ini Brahma Baga, bagian tengah Wisnu Baga, dan bagian puncak adalah Siwa Baga. Lingga sendiri juga kemudian selain dipuja sebagai Dewa Siwa, juga merupakan dipuja sebagai lambang kesuburan. Artinya pada masa lalu, tanah yang sangat luas sekali ini merupakan penghasil surplus beras yang sangat melimpah. Karena beras merupakan produk ekspor kerajaan Majapahit yang utama, selain rempah-rempah. Selain itu, lingga yang memanjang ke atas, tegak berdiri ini juga merupakan lambang atau manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Jadi inilah kemudian filosofi lingga ini. Jadi temuan lingga yang sangat luar biasa sekali ini ya. Nah ini, jadi ini yang ada di tengah persawahan ini, tentunya ini harus diregistrasi oleh BPCB ya Mbak ya. Ya. Harus dilindungi dalam sebuah cungkup, dan ini merupakan bukti historis akan kejayaan dan peradaban masa lalu. Sehingga masa lalu itu tidak hanya seperti legenda atau kemudian dongeng sebelum tidur saja. Inilah faktanya. Pada masa lalu sekitar 1500 tahun ada masanya Jawa ini penuh dengan sendi-sendi kehidupannya berlandaskan pada agama Hindu-Buddha sebelum kemudian pengaruh agama Islam saat ini. Luar biasa sekali. Semoga kemudian hal-hal seperti ini itu bisa terjaga, terlindungi, dan tetap bisa mengedukasi masyarakat akan arti pentingnya sebuah kejayaan masa lalu sebagai inspirasi untuk kita semua agar bisa melanjutkan kejayaannya kembali, kejayaan Nusantara tentunya.
Majapahit sedelep sangat.